masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Saudara, minggu ini kita gereja maksud saya akan masuk ke sebuah seri baru. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat minggu lalu kita banyak berbicara tentang apa? Ada yang masih ingat? Mesbah, betul, dengan mesbah. Nah, mulai minggu ini gereja akan mulai satu buah seri yang namanya kasih. Dan kebetulan saya kebagian untuk membuka seri tersebut. Satu sisi saya deg-degan, satu sisi tapi saya sangat excited. Bapak Saudara excited mendengarkan firman hari ini? Amin. Yang excited boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Oke. Kalau kita ngomongin kasih, tentu saja kita mau belajar dulu. Apa sih arti dari kasih itu ya Bapak Saudara? What is love? Apa itu cinta atau kasih? Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa kasih adalah suatu perasaan sayang atau cinta. Kalau bahasa Inggris, kalau kita Bapak Saudara mungkin search sekarang di handphone, di Google Translate gitu ya, kasih itu diartikan dengan love atau affection gitu ya. Nah Indonesia ini kalau mungkin saya sih taunya cuma 3, ada cinta, ada kasih yang saya catat gitu ya, yang ketiga ada suka. Nah mungkin banyak Bapak Saudara juga yang mungkin tahu bahwa cinta dengan suka itu beda. Kayak seolah-olah mereka itu kayak urutan gitu ya. Jadi suka dulu, cinta dulu. Nah ini pasti yang pernah pacaran, anak-anak muda pasti tahu lah ya yang saya ngomongin. Tapi kalau hari siang ini saya mau mendefinisikan suka. Suka itu artinya ada emosi atau perasaan yang dilibatkan di dalamnya. Jadi ketika saya bilang suka, maka saya akan mengattach perasaan saya di dalamnya. Saya akan menaruh emosi saya di dalamnya. Contohnya misalnya, kalau saya bilang saya suka makanan bakso gitu. Kalau saya bilang saya suka makan mie ayam, itu tandanya ketika benda itu datang ke saya, ketika bakso itu datang, maka saya akan menikmatinya. Maka saya akan enjoy itu mie ayam. Atau mungkin ada baby kecap yang mungkin Bapak Saudara mau bawain ke saya, itu juga boleh banget. Tapi kalau saya boleh bilang cinta versi biblical gitu ya. Di sini saya tulis ada versi bahasa Yunaninya, di situ ditulis agape. Atau kalau kata kerjanya dia tulisnya pakai agapao. Nah itu secara singkat itu artinya melibatkan sebuah keputusan. Jadi kalau suka itu melibatkan perasaan di dalamnya. Tapi kalau cinta atau kasih yang dilibatkan adalah sebuah keputusan. Jadi cinta ini gak diawali dengan emosi, dengan perasaan, tapi cinta ini diawali dengan keputusan gitu ya. Cinta versi Alkitab mungkin iya, mungkin juga tidak melibatkan perasaan di dalamnya. Makanya ada salah satu perintah Tuhan, salah satu hukum Taurat yang kita juga mungkin tahu, sekaligus kita mungkin kurang suka ialah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dipilih kata kasihi, bukan sukailah musuhmu. Di situ saya bisa artikan bahwa Tuhan itu saat bilang itu, Tuhan gak minta kita untuk merasa nyaman ketika kita mengampuni musuh kita. Tuhan gak minta kita untuk merasa senang. Ada di sini yang senang untuk mengasihi musuhnya? Luar biasa. Tapi Tuhan meminta kita ketika dibilang mengasihi, kasihilah, maka Tuhan berbicara tentang kita harus mengambil keputusan untuk tetap mengasihi musuh kita. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau saya tarik kesimpulan, cinta atau kasih versi Alkitab atau biblical adalah keputusan yang disertai dengan rasa penuh kasih sayang, rasa tanggung jawab, rasa rela berkorban untuk memenuhi atau menjawab kebutuhan dari orang lain atau bahkan diri kita sendiri. That's love versi Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memutuskan mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. That was love, itulah kasih, itulah cinta yang sempurna dari Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Itulah arti cinta atau kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus mengasihi? Kenapa sih kita harus saling mengasihi? Berapa banyak di sini yang setuju dengan saya bahwa kita beribadah adalah kerinduan kita untuk semakin menyerupai Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Bukankah itu adalah tujuan kita semua untuk semakin serupa dengan rancangan grand design-nya Tuhan, untuk serupa dan sesuai gambarannya Tuhan. Dan tahukah Bapak Saudara, ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8,
berkata begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, sama-sama bilang, Allah adalah kasih. So kalau kita bilang kita mau menyerupai Tuhan, di mana Tuhan adalah kasih, maka mau gak mau kita harus saling bukan saya yang bilang adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. So why do we love gitu ya, kenapa kita harus mengasihi? Adalah karena adalah kasih. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita. Untuk itu saya setuju bahwa gereja yang baik adalah selain di dalamnya ada sukacita, kayak tadi kita udah puji-pujian ya. Saudara senang ya, saudara semangat, sukacita, ada berkat di dalamnya ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, ada jawaban doa gitu ya. Ada yang mungkin juga masih belum dijawab, tapi ada berkat di dalamnya, ada sukacita, dan yang paling penting di dalam gereja yang baik harus ada apa? Harus ada kasih. So karena kasih itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. So boleh colek kanan kirinya, katakan aku mengasihimu. Ayo harus semua. Nah ini baru gereja yang baik. Oke, gereja yang baik harus penuh dengan kasih. Bahkan ditulis di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu apa aja? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan you know what? Yang paling besar apa? Kasih. Yang paling penting adalah kasih dari ketiga tersebut. Masalahnya banyak dari kita merasa kita ini gak punya kewajiban untuk mengasihi. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin banyak pendapat bilang, kita kan sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan kan sudah selamatkan kita. Tuhan kan udah bilang juga kalau dia mengasihi semua manusia di dunia ini. Ya udah, ngapain juga kita repot-repot mengasihi? Bukankah tugas kita cukup hanya mengerjakan keselamatan kita sendiri-sendiri gitu ya? Ngapain repot-repot gitu ya? Tapi ada satu buah ayat yang sangat memberkati saya, bahwa ada pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan selain daripada kita mengusahakan keselamatan. Diambil dari Efesus 2 ayat 8-10, di sini diingatkan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi cuma karena kasih karunia. Di situ ditulis bukan hasil pekerjaanmu, bukan karena Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, bukan karena Bapak Ibu Saudara mungkin memberikan persepuluhan. No. Semua adalah kasih karunia tuh. Kalau kita boleh ada sampai titik saat ini, kita punya anak-anak yang sehat, keluarga yang diberkati, semua karena kebaikan tuh. So mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Apakah berhenti sampai di situ Bapak Saudara? Karena sudah dikasih keselamatan, apakah berhenti di situ? Enggak. Ternyata di ayat 10 Tuhan mengharapkan sesuatu gitu ya. Kalau boleh kita baca, karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sama-sama katakan pekerjaan baik. Sama-sama katakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan. Ada amin? So kita diselamatkan bukan hanya untuk diam-diam diri saja, bukan hanya untuk senang-senang saja bersama keluarga, tapi untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik itu? Sebelum saya menjawab, saya juga punya ilustrasi ya, mungkin buat Bapak Ibu yang beli kulkas gitu, baru beli kulkas gitu ya. Ketika ditaruh di rumah, apakah kulkas itu akan didiemin aja gitu? Apakah dibiarin nggak digunakan nggak ya? Atau ibu-ibu yang suka masak mungkin baru beli pisau baru, apakah ketika sudah dibawa pulang, ibu-ibu tetap memotong ayam dengan tangannya sendiri? Enggak ya? Mencabik-cabik gitu ayamnya, wah. Enggak ya, pasti kita pakai apa? Pisau? Kita membeli sesuatu, kita membeli suatu barang, pasti mau digunakan Bapak Saudara. Sama juga Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas kita, Tuhan mau kita juga melakukan pekerjaannya Tuhan. Apa pekerjaannya Bapak Saudara? Di Matius 5 ayat 16 dibilang begini Bapak Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka, orang sekitar kita gitu ya, melihat perbuatanmu yang baik. Jadi pekerjaan yang baik yang tadi di ayat sebelumnya yang dibilang Tuhan, ialah perbuatan yang baik. Yang kalau bisa kita artikan, artinya mengasihi sesama kita. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan telah mengasihi kita, sehingga kita harus melakukan pekerjaan Tuhan yang baik,
yaitu mengasihi sesama. Saudara mau mengasihi sesama, amin? Mau? Sekarang kita udah tahu apa itu kasih, kita tahu apa itu, kenapa kita harus mengasihi gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah kepada siapa? Tadi kita udah what, terus kita kenapa why gitu ya. Sekarang who, siapa yang harus kita kasihi? Mungkin yang berkeluarga bilang, yang suami bilang istriku harus dikasih, yang suami bilang yang istri bilang suamiku yang harus kukasih, anak-anakku yang harus dikasihi gitu ya. Tapi menurut Alkitab di Matius 22 kita kembali lagi di ayat tersebut gitu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Skip langsung ke ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita membaca ayat ini, maka sepertinya kita sudah bisa menarik kesimpulan. Siapa sih yang harus kita kasih? Yang pertama, ada yang bisa tebak? Siapa? Tuhan, benar Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, hatimu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi? Yang kedua siapa? Kasihi sesama gitu ya. Kasih Tuhan, kasih sesama. Tapi kalau kita boleh baca lagi lebih detail ya Bapak Saudara, terutama di ayat 39, kita baca lagi ya. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti seperti siapa? Seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti ada pihak ketiga yang perlu dikasihi. Ada yang tahu siapa? Diri kita. So kalau bisa ditarik kesimpulan, siapakah yang harus kita kasih? Pertama tentunya Tuhan, yang kedua sesamamu. Tapi jangan pernah lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Amin Bapak Saudara. Dan ini sangat menurut saya sangat tepat dikatakan seperti itu. Kenapa kita harus mengasihi diri sendiri? Rasanya sulit ya Bapak Saudara untuk kita mengharapkan orang lain mencintai kita, mengasihi kita, kalau kita sendiri nggak mengasihi diri kita sendiri. Benar apa benar? Bagaimana kita mau harapkan orang-orang seneng sama kita gitu ya, tapi cara kita berpakaian asal-asalan gitu ya. Mungkin ketika saya datang tadi, mungkin kalau ketika saya keluar tadi dari panggung, mungkin saya cuma pakai baju tidur gitu ya, kaos bolong-bolong. Apakah saudara respect sama saya? Paling Bapak Saudara bilang, tim stage tolong itu ada orang gila masuk ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi karena saya mengasihi diri saya sendiri, saya juga menghormati Bapak Ibu Saudara, saya berpakaian yang baik dan hubungan itu terjadi, komunikasi itu terjadi, that's a relationship Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita aja nggak mencintai diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain bisa mencintai diri kita sendiri? Ada amin? So, do you love you? Boleh colek kanan kirinya, apakah kamu mengasihi dirimu sendiri? Cie. Buat ibu-ibu, Bu, ada suaranya ibu-ibu? Wih, mantap nih yang kedua. Buat ibu-ibu, mungkin belakangan ini merasa, jadi curhat, mungkin merasa, aduh suamiku kayaknya udah gak sayang lagi nih sama aku. Cie. Papa sudah tidak sayang nih sama mama. Cie. Dulu kalau pulang kantor gitu ya, suka bawa martabak. Cie. Dulu kalau pulang kantor suka bawain seblak, kayaknya si papa kok sekarang udah gak pernah. Wah banyak yang ibu-ibu yang mesem-mesem nih, saya jadi ngeri. Sebelum kita komplain sama suami kita, kenapa kita nggak coba tanyain diri kita sendiri ya ibu-ibu? Apakah jangan-jangan nih ketika suami pulang gitu ya dari kantor, jangan-jangan si ibu masih nonton sinetron gitu ya? Masih ada sinetron nggak sih zaman sekarang? Semuanya drama Korea ya? Ipar Adalah Maut. Jangan-jangan ibu-ibu ketika bapaknya pulang, ibu-ibu belum mandi, belum masak, belum merawat diri, anak lagi jempalitan di sana, cucian menggunung gitu ya. Itu tidak mengasihi diri sendiri. Berarti ibu tidak menghormati diri ibu sendiri, ibu tidak mengasihi diri sendiri, ibu-ibu harus bertobat. Amin. Amin. Mulai pelan amin ya. Bapak-bapak, wis, bapak-bapak udah tenang-tenang aja tadi, tenang, semua kebagian. Pak, mungkin Bapak merasa belakangan
Istriku sudah dingin nih, cie dingin. Kulkas kali. Mungkin bapak-bapak sudah merasa istriku kok nggak kayak dulu lagi ya. Kayak dulu setiap pagi ada kopi hitam yang nikmat disediakan di meja beserta pisang goreng ya Pak. Ada apa tuh, gorengan bakwan, aduh saya jadi lapar. Setiap pagi ada nasi goreng, sosis gitu ya. Kok belakangan udah nggak ada lagi. Bapak mulai merasa kayaknya istriku udah nggak sayang nih sama aku. Kayaknya istriku sudah nggak perhatian sama aku. Kayaknya dulu kok setiap gereja kemejanya udah disediapin nih, mesti pakai apa gitu ya. Bapak mulai merasa nggak diperhatiin. Sebelum menyalahkan istri kita, sebelum menyalahkan si ibu gitu ya, coba telisik diri kita, coba kita introspeksi. Jangan-jangan setiap kita pulang kantor, Bapak Ibu Saudara, kita suka marah sama ibu. Kita suka marah sama istri kita suka marah sama anak-anak kita, yang ternyata masalahnya itu dipicu di kantor. Mungkin kita diomelin bos kita, mungkin kita punya konflik dengan orang kantor, rekan kantor, sehingga kita bawa semua problem itu ke rumah. Masalahnya ada di diri kita. Kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak menerima keadaan kita saat itu. Benar apa benar Bapak-Bapak? Saya agak ngeri juga nih ngomong Bapak, nanti saya ditahan di depan. Karena itu juga hal yang sama juga terjadi dalam diri saya Bapak-Bapak. So pulang dari ibadah saat ini saya berdoa kita semua bertobat, kita mulai mengasihi diri kita sendiri. Mau? Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Karena firman Tuhan berkata kasihilah sesamamu seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. So do you love you? Kalau boleh saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, boleh saya kesaksian Bapak Ibu Saudara? Semoga tidak nangis karena tadi ibadah satu nangis. Beberapa minggu ini saya sering ribut sama istri, saya suka berantem sama istri saya. Enggak kelihatan ya kalau saya ini suka marah ya? Enggak ya, ketawa-tawa mulu padahal orang ya. Beberapa minggu ini saya suka berantem sama istri saya, sama anak saya. By the way saya udah berkeluarga, anak saya 2, yang satu namanya Jessin, yang satu Clarin. Jessin umur 4 tahun. Belakangan ini saya suka marah-marah sama mereka. Dan by the way, saya ini pekerjaannya masih di rumah Bapak Saudara sebagai salah satu konsultan IT gitu ya. Jadi selalu di rumah, semenjak COVID saya selalu di rumah, gak pernah sekalipun ke kantor. Jadi bisa dipastikan orang yang selalu saya lihat, dia lagi istri saya. Kalau gak si Jesslyn, kalau gak Clarin, kalau gak si Mbak, si istri saya, udah muter-muter aja itu. Selalu ngelihatnya mereka, tapi belakangan saya selalu berantem. Kayak ketika saya bekerja gitu ya, suatu hari tiba-tiba seperti biasa yang dilakukan Jesslyn ketika saya bekerja ialah dobrak pintu jeder. Papi ayo kita main Roblox kata dia gitu. Papi ayo kita main game gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu saya meledak. Saya marahin Jesslyn begitu rupa sehingga dia nangis Bapak Saudara. Sama juga istri saya. Jadi kalau jam makan siang nih biasa yang terjadi ialah saya turun ke bawah, kan ke ruang kerja saya di lantai 2 di rumah saya. Saya turun ke bawah, ya, istri saya baik nawarin makan. Papi mau makan apa gitu ya. Kan biasa mungkin apakah masak apakah mesti beli Gojek atau gitu-gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu saya begitu emosi dan saya marahin dia. Sehingga dia bingung, istri saya bingung, anak saya bingung. Ini papi kenapa gitu ya. Kemudian yang terjadi ialah saya baru sadar Bapak Saudara, yang terjadi adalah saat itu kondisinya ialah dari bulan Mei itu saya tidak dapat project Bapak Saudara. Jadi kalau pekerjaan saya itu based on project ya Pak. Jadi saya itu bekerja kalau ada project baru saya bekerja. Dan mulai dari Mei itu saya nggak ada project. Saya benar-benar nggak dapat pekerjaan. Tapi saya tetap digaji. Mungkin beberapa dari kita merasa senang aja kan, digaji juga gitu kan, tapi nggak harus kerja. Tapi buat saya ini orangnya gampang overthinking Bapak Saudara. Saya mulai berpikir, aduh dari bulan Mei kok nggak dikasih project ya sama kantor ya? Apa saya nggak perform ya? Apa jangan-jangan skill saya tidak bagus sehingga kantor nggak mau pakai saya? Mulai overthinking. Dan sekali lagi saya bilang tadi, saya ini nggak pernah ke kantor. Jadi saya udah mulai merasa nih, aduh jangan-jangan bulan depan saya dipecat nih. Ya iya dong, kan nggak dipakai ya bapak-bapak. Saya mulai khawatir. Padahal belum tentu terjadi juga. Bukankah itu yang namanya kekhawatiran? Padahal belum terjadi, tapi kita udah takut. Dan disitulah yang membuat orang-orang terdekat saya kena imbasnya. Jesslyn saya omelin, istri saya omelin gitu ya. Bahkan mama saya juga saya omelin. Ketika saya ketemu, mama saya juga saya omelin gitu ya. Padahal hal-hal simpel gitu ya. Saya mulai menyalahkan diri saya mulai merasa diri saya nggak berguna. Saya mulai menyadari bahwa dan yang parahnya ialah saya mau memaksa orang terdekat saya untuk paham.
Bapak-bapak mungkin ada yang relate seperti itu. Bukankah kita semua gitu ya bapak-bapak? Kalau kita merasa diri kita gagal, kita gak akan bilang, "Ma, maafin papa ya, papa gagal." Gak akan bilang gitu ya kayaknya bapak-bapak. Kita akan pendem, betul ya Pak? Kita akan pendem. Mengharapkan, ayo dong Ma, support papa gitu ya. Terus paling bapak-bapak yang hobi mancing udah mancing aja. Kalau nggak main burung, badut gitu. Kita sebagai lelaki ini paling susah ya Pak untuk menyampaikan emosi kita ya. Kita mau harapin istri kita ngerti, anak kita ngerti. Dan disitulah letak kesalahan saya Bapak-Ibu Saudara. Saya pause dulu di situ kesaksiannya. Ketika saya mempersiapkan firman ini, maka saya juga merasa ditegur Tuhan Bapak-Ibu Saudara. Tuhan bilang, selagi kamu mempersiapkan firman ini, kamu juga harus introspeksi. Dan Tuhan secara jelas mengarahkan saya di dalam sesi kasih ini ialah pertama yang paling penting ialah sebelum kita bisa mengasihi sesama kita, sebelum kita bisa mengasihi keluarga kita, kasihi dulu dirimu sendiri. Belajar mengasihi diri sendiri. Amin Bapak Saudara. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri? How to love you, how to love yourself. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri. Kita balik lagi ke ayat yang tadi, ke Matius 22 lagi. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah mendengar, orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka. Jadi sebenarnya di ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya gitu ya, ada 3 golongan, orang Farisi, orang Saduki, ada ahli Taurat gitu ya. Di mana orang Farisi kalau Bapak Ibu baca tentang dia mencobai Tuhan dengan menanyakan pajak, apakah kita wajib bayar pajak Tuhan? Gitu ya. Terus yang kedua ada orang Saduki yang mencobai Tuhan dengan nanya, kalau nanti di surga kita masih berkeluarga enggak ya? Nah, saudara masih ingat ya mungkin ya. Kemudian ada golongan ketiga yang sama, yang maksudnya sama mau mencobai Tuhan. Yang golongan ketiga ini namanya ahli Taurat. Kalau dibilang ahli berarti jago enggak Bapak Saudara? Jago, ahli Taurat. Kalau zaman sekarang kan kita punya ahli teologi, STH gitu ya, sarjana teologi. Ini SHT, sarjana hukum Taurat. Ada nggak tuh? Sarjana hukum Taurat. Dia mencobai Tuhan, dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pada saat saya membaca gitu ya, dan juga saya melakukan research, seolah-olah memang si ahli Taurat ini mau mencobai Tuhan, mencoba menjebak Tuhan di suatu kondisi di mana Tuhan kepleset, ditungguin nih sama ahli Taurat. Tapi somehow di satu titik ketika saya research ya Bapak Saudara, bagaimana kalau kejadiannya ialah bahwa si ahli Taurat inilah yang sebenarnya secara tidak langsung saat itu sedang terjebak dengan kondisi dia, dengan pekerjaan dia, dengan kewajiban dia, Bapak Saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata setelah saya research ya, ketika dia bilang, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia tidak sedang membandingkan 10 hukum Taurat. Jadi dia tidak sedang bilang, "Guru, dari 10 hukum Taurat, mana yang terutama?" Karena setelah saya research, Bapak Saudara mau tahu berapa total perintah atau hukum yang berlaku di kaum Yahudi saat itu. Ada yang tahu mungkin? Yang suka sejarah mungkin? Ada yang tahu? Totalnya ada 613. Banyak atau banyak? Jadi Bapak Saudara bayangkan ini orang, ini ahli harus membayangkan setiap harinya 613. Oh by the way, dari 613 itu terdiri dari 365 hukum yang tidak boleh. Ada 248 yang boleh. Itu aja udah bikin pusing ya. 368 yang apa tuh? Saya udah lupa. Tidak boleh. 248 yang boleh. Total 613 hari. Saya bisa bayangkan betapa riweuhnya hidup ini orang ketika dia bangun. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Jangan-jangan nguap nggak boleh gitu ya. Harus diingat Bapak Saudara, karena dia ahli dong. Ahli harus tahu dong. Nanti kalau mungkin istrinya nanya, "Papa, saya mau masak ayam bumbu kuning, boleh nggak sih di hukum Taurat?" Harus tahu loh Bapak Saudara. Di situlah saya merasa jangan-jangan sih ahli Taurat ini yang sedang terjebak gitu ya. Makanya ketika dia bertanya, "Guru, manakah hukum yang terutama?" Dia sedang mencari jalan keluar. Makanya Tuhan menjawabnya di ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allah." Oh,
Kamu mau nanya nih, dari 613, mana sih yang terutama? Kamu mau nanya, nih aku kasih tahu nih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Bonus, ibu-ibu suka bonus ya, kalau beli cabai, minta dilebihin ya. Bener kan? Bonus, yang kedua, karena ini gak kalah penting ya. Yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cukup lakukan dua hal itu, 600, berarti kurang 2 berapa tuh? 611 hukum lainnya akan ikut. Baik gak Tuhan Yesus kita? Kalau baik berikan tepuk tangan dulu, biar kita gak ngantuk. Baik Bapak Ibu Saudara, 613 tinggal sisa 2, itulah hukum yang terutama gitu ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Kemudian saya menjadi teringat, bukankah itu adalah tujuan kita, grand design kita ketika Tuhan menciptakan kita? Apa sih tujuan kita untuk lahir di dunia ini Bapak Saudara? Ngapain sih Tuhan menciptakan Adam? Yang paling esensi tujuan kita hidup adalah mencintai Tuhan. Karena Tuhan gak bisa mencintai dirinya sendiri Bapak Saudara. That's the essence of our life. Kenapa Tuhan menciptakan kita ialah untuk kita mengasihi Dia, karena Dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Makanya make sense ketika kita mulai mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Mulai dari situ barulah kita bisa mencintai diri kita sendiri. Mulai dari situ kita bisa mencintai sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman kantor kita, bos kita. Wah, bapak mencintai bos. Tadi dulu deh. Mencintai orang yang mencintai musuh kita yang mungkin suka gosipin kita di belakang. Karena terlebih dahulu kita fokusnya sama tuh. Kita fokus mencintai Tuhan, kita fokus mencintai dari diri kita sendiri. Baru di situ kita bisa mampu mengasihi sesama kita. That's how we love ourselves. Itulah bagaimana caranya untuk kita mengasihi diri kita. Yaitu dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita dan segenap akal budi kita. Kalau kita baca ayat ini Bapak Saudara, ini enggak secara kebetulan ditulis secara berurutan. Karena ini penting Bapak Saudara. Urutannya harus jelas. Urutannya ialah Tuhan dulu, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah dirimu, baru kemudian kasihilah sesamamu. Jangan sampai kebalik, jangan sampai justru malah ada yang dihilangkan. Ini juga teguran buat teman-teman pelayan, fokus pelayanan, tapi tidak mengasihi keluarganya. Fokus kepada dirinya sendiri, keluarganya berantakan. Fokus mengasihi, menyenangkan orang lain, hatinya stres, anxiety, tidak menghargai diri kita sendiri. Makanya ayat ini begitu indah karena ditulis secara berurutan, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi dirimu, kasihi sesamamu. Jadi bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri? Lihat ke atas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Yang mengerti sampai titik ini bilang haleluya. Wah banyak, berarti banyak yang mengerti. Haleluya. Hati, jiwa, dan akal budi. Di sini ditulis ya, hati, jiwa, akal budi. Kalau kita baca ini mungkin kita merasa 3 inilah keywordnya. Oke, berarti yang aku harus kasih adalah hati, jiwa, akal budi. Noted, gampang. Hati, jiwa, akal budi. Hati, jiwa, akal budi. Soalnya itu adalah hukum yang terutama dalam kekristenan kita. Tapi kalau kita baca lagi telisik ya Bapak Saudara, ini kebetulan ada slide-nya di depan. Lihat lagi, ada satu kata yang digunakan berulang kali. Ada yang tahu kata apa itu? Ada yang tahu arti kata segenap? Semua Bapak Saudara. Enggak sebagian, sepotong, enggak. Segenap, semua. Ini seolah mengarahkan kita. Tuhan mau kasih tahu, kamu itu kalau mau ngasih hatimu, kamu itu kalau mau mengasihi jiwamu, akal budimu, jangan setengah. Aku nggak mau yang setengah, aku maunya whole, aku maunya utuh, aku maunya seluruhnya. Seringkali kita, mungkin yang tadi saya bilang, kita kasih hati kita kepada Tuhan. Tapi pikiran kita enggak. Ketika kita beribadah, jangan-jangan juga terjadi saat ini. Mungkin kita beribadah, badan kita di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Mungkinkah ke nasi padang
Siang malam, mungkin pikiran kita sedang pikir, aduh besok aku kerja nih, mau meeting, mau penilaian nih, salesku nyampe gak ya target. Ketika kita beribadah, kita berpikir, aduh besok itu udah masuk sekolah loh, baju si adik belum kebeli, buku si adik bagaimana. Ketika kita beribadah, pikiran kita melayang-layang. Tuhan tidak mau seperti itu, Bapak Saudara. Tuhan mau semua hati kita, pikiran kita, apalagi Bapak Saudara, jiwa ini berbicara di dalam, Bapak Saudara. Esensi kita adalah jiwa. Means semua dalam tubuh kita, termasuk jiwa kita, Tuhan mau itu semua untuk memuliakan namanya. Amin Bapak Saudara. Tuhan rindu bagi kita untuk memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini semua, Bapak Saudara tahukah? Maka kasih Allah, berapa banyak daripada kita semua yang setuju bahwa kasih Allah itu gak ada batasnya, amin? It's unlimited. Ketika kita melakukan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segala pikiranmu, dengan segenap hatimu. Maka Tuhan Allah yang tidak terbatas itu, Bapak Saudara, akan mengalirkan kasih, yang akan meluapkan kasih-kasihnya, akan mencurahkan kasihnya dalam diri kita. Baru setelah itu, ketika kita mulai penuh, Bapak Saudara, diri kita mulai penuh, rasa cinta kita mulai penuh kepada diri kita mulai menghargai diri kita sudah berhenti menghakimi diri kita sendiri, kita berhenti menghukum diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi sesama kita, Bapak Saudara. Karena aliran ini berbicara bukan hanya tentang kasih, Bapak Saudara. Buat Bapak sendiri saat ini yang mungkin pergumulannya tentang ekonomi, ada yang mungkin sedang sakit, ada yang mungkin sedang keluarganya berantakan, Bapak Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan percaya terobosan yang saudara harapkan ada di depan pintu saudara-saudara. Amin. Yang setuju dengan saya boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika kita melakukan itu semua secara terus-menerus, maka akan terjadi yang namanya agape. Apa itu agape, Bapak Saudara? Agape adalah kasih cinta yang selfless, yang artinya tidak mementingkan diri sendiri lagi. It's not all about me, tapi semua tentang Tuhan. Kasih yang tidak terbatas, limitless, unlimited. Kasih yang tanpa syarat. Kita nggak lagi pilih-pilih teman, kita nggak lagi pilih-pilih orang untuk kita kasihi. Kasih agape, Bapak Saudara. Ketika kita melakukan itu semua, Tuhan pasti menyediakan berkatnya bagi kita. Ketika saya tahu rahasia ini, saya merasa tertampar sangat keras, Bapak Saudara. Saya lanjutkan kesaksian saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, ternyata fokusku salah selama ini. Selama ini aku fokus cuma mengasihi keluargaku. Saya ini paling sayang sama keluarga saya, Bapak Saudara. Bahkan saya suka bercanda di rumah gitu ya. Kalau anak saya minta sesuatu, papi beli mainan, aku selalu bercanda, semua aku lakukan untuk anak dan istriku, dan mereka ketawa. Istri saya misalnya lagi mau beli makanan gitu di Gojek, semua aku lakukan untuk anak dan istriku. By the way, Jesslyn punya schedule beli mainan di Lawson, Bapak Saudara. Setiap hari Jumat kita pasti ke Lawson, dan saya selalu memberikan apa yang dia mau, karena saya mau mengasihi mereka begitu rupa, Bapak Saudara. Sampai satu titik saya kering, Bapak Saudara. Sudah tidak ada air lagi, bahkan yang saya lempar ke mereka sudah bukan lagi air, tapi tanah yang berlumpur. Sudah kering di dalam diri saya, karena saya sendiri tidak mengasihi diri saya sendiri. Saya begitu fokus mengasihi mereka, saya menjadi kering. Sehingga yang membuat tadi, saya menjadi marah-marah sama istri saya marah-marah sama anak saya. Belajar mengarahkan fokus yang benar, which is kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal bunimu, Bapak Saudara. Saudara mau mulai hari ini pulang dari tempat ini, PR kita cuma satu, Bapak Saudara. Kita berkaca di depan cermin dan lihat, apakah saudara menghargai sosok yang ada di depan saudara? Apakah saudara sudah mengampuni sosok yang ada di depan saudara? Apakah saudara sudah berdamai dengan sosok yang di depan saudara? Amin. Firman Tuhan sudah selesai, saya mau undang Bapak Saudara untuk bangkit.